tak bisa dipungkiri bahwa salah satu hal unik dari dunia One Piece adalah haki. Dan mungkin yang menjadi pembeda antara bajak laut di dunia nyata dan di One Piece termasuk adalah karena bajak laut di dunia nyata tak punya haki, sedangkan di One Piece haki ini bahkan banyak dijadikan sebagai senjata utama. Ya, sekalipun begitu, bukan berarti haki bisa didapatkan dengan mudah. Seperti yang kita tahu, ada 3 tipe haki, yaitu Busha Shoku Haki dan Kenbun Shoku Haki, yang mana haki berdua ini bisa diperoleh dengan latihan yang amat keras. Sementara tipe haki yang ketiga adalah Hao Shoku no Haki, yang oleh halayak One Piece disebut sebagai haki langka karena hanya dimiliki oleh segelintir orang. Nah, sekalipun kita tahu banyak pengguna haki di One Piece, tapi ternyata gak banyak loh pengguna haki yang bisa menggunakan ketiga haki sekaligus. Penasaran siapa aja pengguna ketiga haki di One Piece? Nih, Mimin persembahkan untuk kalian bosku, part 1 seluruh pengguna ketiga haki di dunia One Piece. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong bosku bantu Mimin mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar One Piece dari channel kita ini. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Number 10. Meskipun Luffy sudah lama diperlihatkan bisa menggunakan haki, namun sebenarnya titik balik seorang Luffy bisa menguasai ketiga jenis haki adalah kala ia telah selesai menimba ilmu dari Rayleigh. Tepatnya saat di Pulau Sabaody, Luffy pun menunjukkan insting Kenbun Shoku-nya saat ia ditembaki hujan peluru oleh pasifista, yang mana saat itu dengan gampangnya Luffy bisa menghindari seluruh hujaman peluru robot pasifista itu. Tak tanggung-tanggung, bahkan setelah itu Luffy pun langsung show off kekuatan Busha Shoku Hakinya yang hanya dengan sekali pukul pasifista pun hancur tak berdaya. Dan yang paling kerennya, di beberapa episode berikutnya pun kita dibuat terdiam oleh aksi Luffy kala ia mengeluarkan haki rajanya yang kemudian membuat 100 ribuan anak buahnya Hody Jones terkapar tak berdaya. Number 9. Sekalipun kita belum diperlihatkan momen saat buah Hancock menggunakan Hao Shoku no Haki, namun melalui perkataan Sandersonia di episode 413, kita pun jadi tahu bahwa Hancock juga memiliki haki raja. Dan ini tentu membuatnya menjadi salah satu karakter yang bisa menguasai ketiga jenis haki, karena di episode-episode selanjutnya juga diketahui bahwa Ratu Bajak Laut ini juga menguasai Busha Shoku dan Kenbun Shoku. Number 8. Adalah saat battle antara dirinya melawan Luffy di episode 649 yang kemudian membuat nama Don Chinjao masuk ke dalam daftar orang-orang yang bisa menggunakan ketiga jenis haki. Ya, meskipun pada akhirnya ia kalah dari Luffy, namun melalui battle itu, Chinjao setidaknya sudah berhasil menunjukkan bahwa kekuatannya dalam penguasaan ketiga jenis haki juga cukup mumpuni. Number 7. Jelas kita ketahui bersama bahwa sejak kecil, Ace sudah terlatih secara alami menjadi seorang petarung. Bahkan lebih dari itu, di umurnya yang masih sangat muda, ia pun juga sudah menunjukkan bakat alaminya saat meruntuhkan pasukan Blue Jam dengan Hao Shoku Hakinya. Dan jauh setelah itu, karir Ace sebagai bajak laut pun semakin cemerlang seiring dengan bertambahnya level kekuatan Ace, termasuk dalam penguasaan ketiga jenis haki. Number 6. Sama halnya seperti Ace, Doflamingo juga termasuk karakter yang ditunjukkan telah memiliki haki raja semenjak masih anak-anak. Dan selepas itu, seiring bertambahnya usia, Dovi pun kemudian berubah menjadi tokoh yang sangat kuat
punya pengaruh yang besar yang tentu hal itu tak lepas dari penguasaan ketiga haki miliknya. Ya, sekalipun kalah saat melawan Luffy, namun tak ada yang meragukan kekuatan Dovi, apalagi soal penguasaan ketiga jenis haki. Number 5. Sekalipun Katakuri kalah dibuat Luffy, namun ternyata banyak juga loh penggemar yang meragukan kekalahan Katakuri ini. Pasalnya, si Tuan Mochi ini terlihat sempurna kan bosku? Ken Bunshoku, jangan ditanya lah, jelas dia bisa, bahkan dia tingkat advance lagi. Bushoshoku punya doi juga bukan main kerasnya, sampai bikin muka Luffy mirip kayak kaleng kerupuk. Dan Haoshokunya, cakep abis lah. Number 4. Melalui perkataan Kaido di One Piece episode 916, kita kemudian menjadi tahu bahwa Eustace Captain Kid juga ternyata memiliki Haoshoku Haki atau Haki Raja. Dan di movie Stampede yang lalu, secara mengejutkan kita kemudian diperlihatkan di saat Kid melawan Bullet, ternyata Kid telah menguasai Bushoshoku Haki sekalipun dia dihantam oleh Bullet. Lalu dengan Ken Bunshokunya, kalau menurut Mimin sih, si Kid ini udah pasti punya lah ya. Secara gitu, Haki Raja dan Busho aja dia punya, apalagi Kenbun, ya nggak sih? Number 3. Yes, walaupun Zoro udah katam dalam menggunakan Busho dan Kenbun, tapi Mimin yakin kalian pasti bertanya-tanya kan, sejak kapan Min Zoro punya Haki Raja? Kan dia belum pernah nunjukin Haki Raja, bahkan belum dikonfirmasi. Dasar Mimin sotoy. Weis, sabar dulu bosku, Mimin bakal beri sedikit teori deh tentang hal itu. Ya, sekalipun Zoro telah diperlihatkan beberapa kali dalam tanda kutip seperti menggunakan Haki Raja, contoh saat bisa Baudi, dan saat menebas Monet. Namun sebenarnya kalau menurut Mimin, momen paling nyata yang menunjukkan bahwa dia memiliki Haki Raja adalah saat Zoro berhasil menaklukkan pedang Sandai Kitetsu dan pedang Enma. Perlu diingat ya bosku, bahwasanya Haoshoku no Haki atau Haki Raja itu juga disebut dengan sebutan Conqueror Haki atau Haki Penakluk. Nah, menurut Mimin, hanya orang-orang yang memiliki Haki Penakluk lah yang dapat memakai pedang terkutuk seperti Sandai Kitetsu dan Enma. Makanya nggak heran kan sampai saat ini kita masih melihat Zoro dapat bernafas dengan lancar alias masih hidup. Ya kalau nggak karena punya Haki Raja atau Haki Penakluk yang sudah menaklukkan Sandai Kitetsu dan Enma, rasa-rasanya susah lah untuk berkata Zoro masih hidup. Secara kan bosku jelas dikatakan pada kita di episode 49 bahwa siapapun yang memakai pedang terkutuk akan mati secara mengenaskan. Nah, oleh karena Zoro memiliki Haki Raja atau Haki Penakluk, semua persoalan jadi beres deh. Tentu Luffy juga sama kan bosku, dia juga sudah pernah memakai Nidai Kitetsu yang juga merupakan pedang terkutuk. Tapi lagi-lagi dengan teori yang sama, yaitu karena Luffy memiliki Haki Raja, maka bebaslah Luffy dari kutukan pedang itu. Dan ya, kesimpulan Mimin berdasarkan teori itu, Zoro absolut punya Haki Raja dan kedua haki lainnya. Number 2. Meskipun Douglas Bullet merupakan karakter non-canon, namun tak bisa dipungkiri bahwa karakter yang mendapat julukan Putra Iblis ini memang sangatlah kuat bosku. Terlihat di movie Stampede, kekuatan Bullet melalui awakening buah iblisnya tak ayal telah membuat beberapa kapten bajak laut tumbang tak berdaya. Ditambah lagi, penguasaan Haoshoku, Boshoshoku, dan Kenbunshoku yang acap kali digunakannya juga telah memberi kesan yang wow akan kekuatan Bullet. Number 1. Jika kita berbicara tentang haki,
Sebenarnya nih bosku, Shanks lah orang pertama yang menunjukkan haki kepada kita. Ya, kita pasti ingat lah ya momen-momen saat Shanks mengeluarkan Haoshoku hakinya demi bisa menyelamatkan Luffy dari cengkeraman monster laut. Di perang Marineford, Shanks juga menunjukkan kebolehannya tuh dalam menggunakan Busho saat ia menghalau tinjuan Akainu. Nah, kalau untuk Kembun, so pastilah ya sang Yonko terkul mantap jiwa ini pasti punya lah. Secara gitu, doi loh yang ngingetin bahwa akan terjadi perang besar nantinya jika Ace ditangkap angkatan laut. Tak taunya malah beneran kan terjadi perang Marineford. Dan saat perang, doi juga tuh yang menyelesaikannya dengan cara yang sangat ciamik. Nah, ini nih yang bisa kita buat jadi bukti bahwa untuk urusan menggunakan ketiga haki, Shanks lah biangnya. Usero. Yes, demikianlah bosku rangkuman mimin tentang seluruh pengguna ketiga haki di dunia One Piece part pertama. Gimana bosku? Cocokkah kira-kira kita lanjut ke part yang kedua? Wes, pastilah ya. Silahkan ditunggu aja bosku, video part keduanya rilis beberapa hari ke depan. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa juga ya sampaikan di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.